Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan orang tua kita, Bapak Haji Bakti, kita doakan sehat panjang umur, tambah keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pimpinan karyawan Endera Group yang insya Allah kita dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, dikuatkan iman Islam. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa menambah nikmatnya untuk kita sehingga kita bahagia hidup di dunia dan selamat hidup di akhirat kelak. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang di bulan Sya'ban, tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Doa yang paling masyhur memasuki bulan Rajab Sya'ban adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ayo bareng-bareng. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah Tuhan kami, berilah kami keberkahan di bulan Rajab, berilah kami keberkahan di bulan Sya'ban, sampaikan usia kami bertemu dengan bulan suci Ramadan. Apa itu berkah? Berkah itu ziyadatul khair. Berkah itu bertambahnya kebaikan. Kita akan menghadapi ibadah yang paling panjang. Maka agar kita tidak kaget menghadapi ibadah yang paling panjang, kita sudah diminta untuk, atau kita meminta kepada Allah itu keberkahan. Maksudnya apa? Kebaikan-kebaikan kita itu mulai ditingkatkan. Karena Ramadan itu ibadah yang paling panjang. Sholat itu 5 menit, 10 menit jadi imam itu udah pada teriak. Paling lama itu kalau Jumat pagi di Mekah atau Madinah itu paling 10 menit. Selebihnya ya paling 5-7 menit. Sholat itu cuma 5-10 menit anggap. Zakat kumpulin orang, bagi selesai. Haji itu maksimal itu 5 hari. 9, 10, 11, 12, nafar sani 13. Selesai 5 hari. Udah dapat gelar hak haji. Tapi puasa harus 1 bulan penuh. Bukti bahwa banyak orang yang kaget menghadapi bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena tidak berkah dari awal. Tidak dimulai ditambah kebaikannya dari bulan Rajab. Bukti ya. Contoh, pada saat malam pertama tarawih, hampir semua masjid penuh. Betul? Betul ya? Malam kedua sudah mulai berkurang. Minggu kedua sudah mulai berkurang. Minggu ketiga sudah mulai berkurang. Minggu keempat bukan kurang lagi. Tinggal imam sama bilalnya saja. Ditanya imam masjidnya, kenapa kok kosong? Karena pulang kampung. Harusnya di kampung semakin mendekati Syawal, semakin padat masjidnya. Betul ya? Logikanya seperti itu. Karena yang di Jakarta pada pulang. Nyatanya tidak. Di kampung juga sama. Minggu pertama penuh, turun sampai minggu terakhir sudah mulai berkurang. Siangnya, minggu pertama warung masih steril, tutup semua. Minggu kedua mulai buka dikit. Minggu ketiga kordennya pakai korden, buka tapi pakai korden. Minggu keempat sudah buka semua. Artinya apa? Banyak orang yang tidak kuat untuk ibadah 1 bulan. Kenapa? Karena tidak dilatih dari bulan Rajab.
Maka Rasulullah itu paling banyak puasa sunnah itu di bulan Sya'ban ini, bulan yang dilupakan oleh sebagian umat Islam. Bagi kita yang masih punya utang, mungkin dulu pada saat belum begitu taat, karena masih anak-anak SMA kan masih rodo double ya, kuliah kan masih rodo gimana gitu kan. Mungkin yang mbak-mbak pernah head di bulan Ramadan, ngutangnya belum dibayar lunas, maka di akhir-akhir Sya'ban ini masih boleh untuk ngejar membayar utang. Begitu juga dengan bapak-bapak atau mas-mas, seandainya dulu pernah utang tapi belum dibayar, maka masih boleh membayar utang. Tapi bagi yang tidak pernah puasa setelah nisfu Sya'ban tanggal 16 ke sana, maka sudah di stop saja, jangan puasa. Kau nggak pernah puasa sunnah sebelumnya, nanti saja di Ramadan agar tidak ngeluh puasa kok lama amat sih dari bulan Sya'ban. Ramadan itu artinya pembakaran. Jadi orang Arab atau zaman dulu memberi nama itu sesuai dengan tradisi atau kebiasaannya. Karena di bulan Ramadan itu adalah bulan yang suhunya sangat panas, maka namanya dikasih nama Ramadan atau pembakaran. Kita itu wajib menjalankan puasa atau syariat menjalankan puasa, diturunkan ayat perintah puasa pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di ayat itu ada siapa yang diundang, ada cerita, bukan kita tok yang diundang, ada tujuan kenapa kita diwajibkan puasa. Yang pertama dalam ayat itu yang diundang itu wahai orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Pada saat kita nanti melihat orang yang tidak berpuasa, kita jangan pernah punya rasa suudzon, apalagi benci terhadap orang yang tidak berpuasa. Kenapa? Suudzon kita, benci kita sama orang yang tidak berpuasa adalah dosa kita sama orang itu. Iya kan? Orang itu tidak berpuasa, dosanya kelak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kan ada orang sudah puasa, tapi lihat orang yang tidak puasa benci. Oh itu dasar anak kurang ajar nggak puasa. Kita sama orang itu dosa itu. Orang itu gak dosa sama kita, dosanya sama Allah kok nggak puasa. Jadi di dalam ayat itu sampai disebutkan wa minhum muqtasid. Ada kelompok umat Islam itu yang antara ibadah dengan maksiatnya sama-sama kencang, sama-sama jalan. Ya, contohnya itu, lagi ibadah, lagi puasa, benci sama orang, lagi puasa, ngomongin orang, dan lain sebagainya. Pertama yang diundang adalah orang-orang yang beriman. Artinya, kalau ada orang yang tidak puasa, berarti orang yang tidak mendapatkan undangan. Biarin saja urusan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah Pak Ustadz, karena diganggu Pak Ustadz, tergoda mereka makan di depan kita. Lemah sekali iman kita gara-gara ada orang makan nasi padang kita kegoda. Mending nasi padang, warteg. Kadang saya heran, sudah gak puasa, makanya di warteg. Makanya di restoran yang enak sih luar biasa. Satu, karena yang diundang itu hanya untuk orang-orang yang beriman. Sama lah. Umpama pimpinan NRA ngundang karyawan NRA masuk ke kantor, yang bukan karyawan dia nggak boleh masuk. Kan kalau seperti itu kan, yang bukan karyawan masuk malah ditanya loh kok masuk, kan bukan karyawan. Gambarannya seperti itu. Jadi yang diundang itu adalah hanya orang-orang yang beriman saja. Yang kedua, kita wajib menjalankan puasa dari mulai tanggal 1 sampai 1 bulan penuh. Lah hari dalam bulan, dalam 1 bulan di dalam kalender Hijriah, kalau tidak 29 maka 30 hari. Lalu ayat itu juga menceritakan yang disuruh puasa bukan kita tok loh, tapi Allah menjelaskan orang-orang dulu sebelum umatnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW
juga sudah diwajibkan puasa. Karena kutiba alaikumusiyam, seperti orang-orang terdahulu juga telah diwajibkan puasa. Lalu yang selanjutnya ayat itu menjelaskan bahwa tujuan kita puasa itu apa? La'allakum tattaqun, agar meningkat dari mukmin menjadi muttaqin, agar meningkat dari orang-orang yang beriman menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu bahasa Arabnya al-imsak, as-shaum huwa al-imsak. Apa itu imsak? Imsak itu menahan. Mutlakon, pada saat kita menahan itu namanya kita sedang berpuasa. Saya nggak mau ngomong hari ini saya mau terus kerja terus, berarti saya sedang puasa, tidak mau ngomong. Saya nggak mau sampailah saya nahan kentut, wah berarti puasa kentut secara lafziahnya, secara harfiahnya. Puasa menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Masih enak ini ibu-ibu yang udah pernah nikah, yang udah nikah ya. Kalau puasa itu dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Coba tugasnya ibu-ibu dari fajar shadiq sampai terbenamnya mata suami. Kalau mata suami belum terbenam itu masih ada harapan kerja. Jadi kita dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari untuk menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Untuk kehati-hatian maka ada namanya imsak. Imsak artinya menahan. Kisah imsak itu terjadi pada saat Khalifah Umar bin Khattab, waktu itu belum jadi Khalifah, Umar bin Khattab di rumahnya Rasulullah SAW. Paginya ditanya, Umar, Rasulullah itu berhenti makan sahur sampai sholat subuh itu berapa lama? Zaman dulu kan gak ada jam, iya kan? Kalau sekarang mau sekitar jam sekian, sekitar jam sekian. Umar bin Khattab menjawab, kira-kira membaca 50 ayat. Ada lagi yang meriwayatkan kira-kira membaca 100 ayat. Lah membaca 50 ayat itu kan tergantung orangnya, iya kan? Ada yang kalau bacanya cepat, suratnya pendek-pendek, selesai cepat. Kalau yang suratnya panjang-panjang, lama. Akhirnya ulama sepakat, coba baca 50 ayat dengan nada cepat, coba dengan nada pelan, coba ayat-ayat yang sedang. Akhirnya disimpulkan imsak 10 menit dari waktu subuh, dimanapun. Berdasarkan cerita itu, berdasarkan kisah itu, bukan pakai jam. Walhasil imsak hanya ikhtiyat saja, hanya kehati-hatian saja. Pada saat imsak kopinya tinggal setengah, silakan diminum. Dengan imsak kopinya masih setengah juga. Atau imsak yang orang Cilacap menduannya masih ada, silakan dimakan. Tapi sudah lampu kuning ibarat kita jalan, sudah harus hati-hati nih. Sudah sebentar lagi lampu merah, sebentar lagi ini. Tapi yang baik, begitu imsak kita sudah steril. Kenapa? Karena 10 menit yang akan datang kita akan ruku dan sujud. Betapa nggak nyamannya kalau kita ruku dan sujud dalam keadaan terlalu kenyang. Tapi dari segi hukum, imsak bukan batas awal kita menjalankan puasa, tapi imsak adalah rambu-rambu lampu kuning kita untuk siap-siap memulai kita puasa. Rukun yang pertama dalam puasa itu adalah niat. Niat ada 3 macam. Silakan, orang beragama itu yang penting ada payung hukumnya, masalah fikih. Makanya nggak boleh ngeributin fikih, karena semua imam 4 madhab itu sudah diakui kesohihannya di dunia. Nggak boleh Imam Syafi'i nyalain pengikut Imam Syafi'i, nyalain Imam Maliki ngikutin Imam Hambali, nggak boleh. Dan bisa dikombinasi. Dan pada saat kita di Mekah, ya kan pada saat saya ngajar manasik, pada saat mutawaf gantian wudunya dengan wudunya Imam Maliki. Kenapa? Karena potensi senggolannya itu besar. Kita pada saat kita sudah wudunya Imam Maliki, maka tawaf senggolan nggak apa-apa. Orang kita wudunya ngikutin Imam Maliki, yang nggak boleh wudunya ngikutin Imam Syafi'i yang membatalkan ngikutin Imam Maliki. Begitu juga dengan niat puasa.
Imam Maliki mengatakan niat puasa boleh dilakukan pada malam pertama Ramadan untuk 1 bulan penuh. Jadi saya niat puasa pada bulan Ramadan tahun ini fardu karena Allah. Itu Imam Maliki. Imam Syafi'i wajib niat puasa setiap malam. Jadi pada saat tiap malam kita kan pada habis tarawih kan dibimbing. Nawaitu saumahu dengan ada ibadi syahri Ramadan hadisanati fardhonilai ta'ala. Imam Ahmad gak usah ngomong begitu, gak usah ngucapin begitu. Yang penting ada orang makan malam, ditanya kok makan malam Bu? Iya sahur, itu udah niat itu. Gampang berarti itu udah niat itu. Gak usah ngomong, asal makan malam dengan tujuan sahur itu sudah sama dengan niat puasa. Lah kita mau ikut mana? Kalau saya mengajarkan kombinasi, karena kan al-insan mahal khotawan isya. Kita itu kadang lupa. Jadi kalau saya malam pertama saya ngomong ke santri-santri, ayo niat puasa 1 bulan penuh. Saya niat puasa Ramadan 1 bulan penuh tahun ini karena Allah. Setiap malam kalau tidak ada halangan dan tidak ada beratnya kan, kita niat lagi. Awaitu soma dengan ate, atau kita makan sahur. Kalau tidak tiga-tiganya berarti kita tidak niat puasa. Lah niat yang dilakukan oleh Imam Maliki kita lakukan itu untuk mengantisipasi bahwa kita suatu saat itu lupa, tidak niat. Tapi kalau tidak ada udzur, malamnya juga kita niat. Itu masalah niat. Jadi jangan ributin masalah niat. Oh niat begini, niat begini. Dan niat itu letaknya dalam hati. Kalau toh ngomong nawaitu shomahudin dipimpin oleh imam hanya untuk mengingatkan hati kita, saya mau puasa besok. Yang kedua yang membatalkan puasa harus kita tahan. Kan biasanya makan, minum, itu kan ya. Itu sub dari yang membatalkan puasa. Tapi yang membatalkan puasa yang pertama adalah masuknya sesuatu yang kelihatan ke dalam lubang asal manusia. Contohnya makan, minum, itu contoh. Apa itu yang kelihatan? Apa saja? Ini kelihatan masuk lubang asal apa? Ini lubang asal. Maksudnya lubang asal yang kita lahir itu sudah ada lubangnya, sudah lubang dari asal. Ini pemaluan belakang. Apapun yang masuk ke dalam rongga yang sudah dari asalnya kita lahir sudah berlubang, maka batal puasa kita. Mana batasan masuk ke mulut? Batasan masuk ke mulut sampai di batasan atau di getaran pada saat kita mengucapin huruf ho, bareng-bareng. Ho. Mana getarannya? Ini. Di sini. Ho. Pada saat lewatin ho, maka sudah batal. Tapi pada saat di luar ho, di mulut itu belum batal. Makanya ibu-ibu nyicipin itu gak batal. Yang penting jangan dibatalkan sampai ngelewatin ho. Iya kan? Dan pada saat yang punya rasa apa? Yang punya rasa kan lidah. Makanya kalau habis makan enak, gosok gigi itu rasanya agak rugi. Gosok giginya agak lama, agak dilamain dulu. Kenapa? Karena rasanya itu biar masih terasa. Pada saat ibu-ibu nyicipin hanya di lidah, asin, langsung dilepet. Itu enggak. Kecuali nyicipin rendang, 1 potong, belum terasa ini di mulut, belum terasa, baru terasa. Itu baru batal karena sudah ngelewatin huruf. Begitu juga apapun yang masuk kalau sudah ngelewatin huruf. Kalau masuk hidung mana? Mohon maaf. Bagaimana kalau mobil kan seperti itu? Sampai sini nih, sampai apa namanya? Sampai mentok. Kalau nggak nyampe mentok begini toh, itu tidak membatalkan puasa. Begitu juga dengan masuknya asap. Asap kelihatan nggak? Kelihatan. Sore-sore mau buka nyari sate, enak juga nih asapnya. Nah, asapnya batal itu. Kenapa? Asap kelihatan masuk ke dalam lubang yang asal. Kecuali ibu-ibu itu masaknya jam 12, jam 5 itu baunya enak banget. Jam 5 kan udah nggak ada asapnya itu. Enaknya ini rendang ini enak banget itu nggak batal, cuma makruh saja. Kenapa nggak batal? Karena rasa tidak kelihatan, tidak ada wujudnya. Itu contohnya makan minum itu hanya sub saja itu, tapi globalnya masuknya sesuatu yang kelihatan ke dalam lubang asal kita.
Yang kedua, hubungan badan pada siang hari. Makanya mohon maaf nih, di Jawa bulan Saban itu nggak ada nikahan. Orang Jawa zaman dulu. Kenapa? Ini yang besar sekali dendanya. Hubungan badan pada siang hari wajib puasa 60 hari berturut-turut. Makanya pengantin baru di bulan Ramadan hati-hati. Kenapa? Karena pada saat melakukan hubungan badan di siang hari, puasanya wajib diganti 60 hari berturut-turut. Sudah 59 hari batal, balikin lagi, ulangi lagi dari 1. Ulangi lagi 40 hari batal, ulangi lagi dari 1 sampai bisa berturut-turut. Kalau sudah dicoba tidak pernah kuat, wajib memberi makan fakir miskin 1 hari untuk 60 fakir miskin. Jadi kalau 1 hari 50 kali 60. Itu resiko kalau melakukan hubungan badan pada siang hari. Nah ini sekarang kalau saya ngajar seperti itu di mahasiswa, diakalin sama mahasiswa pertanyaannya, bagaimana Pak kalau niat aja gak puasa sekalian? Kalau niat gak puasa kan cuma batal 1 kali, tidak kena takjir itu, tidak kena denda itu. Orang yang tidak ada udzur, orang yang tidak ada alasan secara syar'i, sengaja tidak berpuasa, Allah tidak rela diganti 1 tahun penuh. Sengaja, nggak sakit, nggak apa, itu 1 tahun penuh, Allah belum rela diganti. Hubungan badan. Yang ketiga, keluar sperma dengan sengaja. Kalau mimpi rezeki itu, siang-siang tidur mimpi rezeki. Tapi kalau sengaja, batal. Yang selanjutnya, haid, nifas, melahirkan, gila, dan murtad. Itu hal-hal yang harus dijaga pada saat kita bulan suci Ramadan. Kalau melakukan itu, maka wajib untuk mengganti. Boleh nggak sih kita nggak berpuasa? Boleh, asal memenuhi kriteria ini. 1 orang yang boleh tidak berpuasa, orang itu sudah tua renta atau sakit yang menahun, atau sakit yang sudah tidak ada harapan sembuh. Yang kedua, orang sakit. Yang ketiga, orang dalam bepergian. Yang keempat, perempuan yang hamil atau menyusui. Kalau kita masuk kategori itu, boleh tidak berpuasa. Dan bagaimana cara menggantinya? Kalau kita punya orang tua, punya kakek nenek yang sudah tua renta, boleh tidak berpuasa. Dan cara menggantinya cukup membayar fidyah saja. Berapa fidyah? Fidyah itu cuma segini dong. Ini fidyah. Beda dengan zakat fitrah. Jadi fidyah dalam Rasulullah, fidyah itu sakmut. Sakmut itu segini. Fitrah itu sakso. Sakso itu begini. Jadi kurma taruh sini sampai sini. 2 ini. Ini namanya sakso. Ulama sudah sepakat. Sakmut itu hanya 6 on. Jadi kalau kita punya orang tua yang tua renta, tidak mampu untuk berpuasa, jangan dipaksakan puasa, jangan suruh ganti puasa. Tapi setelah selesai Ramadan, hitung 30 kali 6 on, berapa bagikan kepada fakir miskin. Niat saya, niat bayar fidyahnya bapak atau kakek ini atau nenek ini. Kalau sakso itu 4 mud. Makanya zakat fitrah itu 2,5 kilo. 2 kilo 4 ton sebetulnya. Cuma dibulatkan menjadi 2,5 kilo. Akhirnya kan 4 kali 6 kan ini 6 on kali 4. Jadi segini tuh hitungnya 1 sok itu 4 mud. 1 mud 6 on karena dibulatkan menjadi 2,5 kilo. Jadi hanya cukup membayar 6 on saja. Kali berapa? Kalau umpama bagaimana Pak? Boleh nggak 1 kilo? Ya boleh. Dilebihin itu nggak apa-apa. Yang 4 on masuk sodako, yang 6 on masuk fidyah. Yang nggak boleh itu dikurangin. Udahlah 5 aja, kalau nggak ada yang tahu gitu, itu nggak boleh itu. Yang kedua, orang yang sakit. Ada orang anak muda bulan Ramadan, di tengah-tengah Ramadan sakit. Kata dokter, jangan puasa. Kalau puasa maka sembuhnya lebih lama. Maka orang itu boleh tidak berpuasa. Dan cara menggantinya
hanya mengganti puasa saja tanpa harus membayar fidyah. Di rumah sakit, pada saat sakit, berapa nggak puasa? 5 hari setelah Ramadan? Boleh. Langsung mulai membayar puasanya yang 5 hari itu tanpa harus membayar fidyah. Yang ketiga, orang dalam bepergian. Musafir yang jarak bepergiannya itu sejauh orang boleh menjamak sholat 87 km, jalan 87 km sudah boleh tidak berpuasa. Tapi syaratnya, ini orang Cilacap, mana orang Cilacap pulang kampung ini mudik, syaratnya kalau kira-kira nggak kuat, keluar rumahnya harus sebelum imsak. Dia kadang tidak diperhatikan. Kan biasanya berangkat jam 7 sampai Cikampek macet sudah buka. Itu musafir yang tidak boleh mengatakan saya musafir boleh tidak berpuasa. Dikatakan musafir itu kalau belum imsak sudah keluar rumah, walaupun mampir di masjid berapa kilometer, tapi sudah keluar dulu, sudah melakukan perjalanan dulu. Sama lah kalau kita sholat jamaah kan. Kalau kita sholat jamaah masih di rumah nggak boleh jamaah. Saya di Kelapa Gading mau dampingin jamaah jam 11 berangkat ya, atau jam 12 berangkat, nggak boleh saya itu sholat jamaah di rumah, orang belum pergi kok. Nanti sampai bandara baru. Begitu juga dengan orang dikatakan musafir yang diperbolehkan untuk tidak puasa, yaitu orang yang keluar rumah sebelum waktu imsak. Tapi bagi musafir di ayatnya disebutkan kalau kuat lebih baik. Jadi kadang di Cikampek sudah pada makan. Itu kan karena memang niatnya puasa itu, dari sini Cikampek masih udah lapar. Ya, kalau udah sampai Cirebon macet baru itu hitungan lelah lah secara akal gitu loh. Jadi monggo yang mau tidak berpuasa pada saat dalam bepergian, tapi kalau kalian puasa, kalau kita puasa lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Cara menggantinya cukup diganti 1 atau berapa hari yang ditinggalkan. Perjalanan ya sudah kuat 1 hari, ya gantinya 1 hari tanpa harus membayar fidyah. Yang selanjutnya perempuan hamil atau menyusui, ini ada 2 hal. Kalau kata dokter, kata ibu bidan, Mbak jangan puasa. Kalau Mbak puasa, kasihan jenengan, kasihan Mbaknya, anaknya sih sehat, tapi perempuannya itu yang kasihan. Maka perempuan itu boleh tidak berpuasa, dan cara menggantinya hanya mengganti puasa saja. Ternyata 1 bulan nggak kuat menyusui, kalau menyusui sakit, boleh tak berpuasa itu, dan nggak usah bayar fidyah karena membahayakan ibunya. Cukup ganti puasa saja. Kalau kata ibu dokter, kalau kata bidan, Mbak jangan puasa. Kalau puasa Mbak sih kuat, tapi anaknya ini yang kurus kering nih, asinya sedikit, nggak mau makan, nggak mau minum, anaknya yang membahayakan anaknya. Perempuan itu boleh tidak berpuasa, dan cara menggantinya harus ganti puasa dan membayar fidyah. Yang Bapak paham ya? Kalau menyusui atau hamil membahayakan ibunya, maka cukup mengganti puasa saja. Kalau membahayakan anaknya, maka harus mengganti puasa dan harus membayar fidyah. Fidyah tadi itu 6 on kali berapa hari yang ditinggalkan. Yang terakhir, walaupun hukumnya sunnah, tapi sholat raweh itu harus kita prioritaskan. Kenapa kita prioritaskan? Karena adanya di bulan Ramadan. Tidak ada sholat raweh di luar bulan Ramadan, maka harus kita prioritaskan. Berapa rakaat sholat raweh? Tidak ada ketentuan. Tentu lebih banyak lebih baik, tentu lebih banyak lebih berpahala. Dulu Rasulullah malam pertama disyariatkan bulan Ramadan sholat ke masjid, namanya masih qiyam Ramadan dulu. Kedua ke masjid, ketiga ke masjid, keempat masjid penuh, Rasulullah tidak keluar ke masjid. Padahal rumah Rasulullah dengan masjid kan dekat. Paginya Rasulullah bersabda, saya tahu semalam kalian pada di masjid,
Saya sengaja tidak keluar ke masjid, khawatir sholat taraweh hukumnya dinaikkan dari sunnah menjadi wajib. Saking sayangnya Rasulullah kepada kita. Kalau wajib kan kayaknya berat ya. Kalau saking sayangnya Rasulullah kepada kita, Rasulullah sengaja tidak ke masjid untuk menghindari naiknya hukum sholat sunnah taraweh menjadi wajib. Taraweh itu di Mekah, taraweh itu artinya adalah istirahat. Tarawih itu artinya istirahat. Maka sangat lucu sekali kalau orang tarawih itu ngebut. Walaupun kebanyakan saudara-saudara saya ngebut. Itu sangat lucu. Kenapa? Kenapa kalau kita kerja itu hari Minggu itu libur? Karena istirahat. Diharapkan Seninnya fresh. Jadi diharapkan habis sholat tarawih itu fresh, orang habis istirahat kok. Kenapa habis sholat tarawih malah pada ngos-ngosan? Karena imamnya ngebut. Orang tarawih itu sholat yang diselingin istirahat. Istirahatnya orang di Mekah, sholat 2 rakaat, berdiri lagi 2 rakaat, habis itu istirahat. Istirahatnya di Mekah karena ada Ka'bah pada tadarus dan tawaf. Walaupun nyicil baru 1 putaran. Nanti sholat lagi, tawaf lagi, sholat lagi, tawaf lagi. Di Madinah nggak ada Ka'bah. Maka orang Madinah waktu itu memutuskan sholat tarawihnya menjadi 38 rakaat. Di Madinah pernah itu. Kenapa? Nggak bisa menyelingi dengan Ka'bah, dengan tawaf. Biar pahalanya itu tidak ketinggalan jauh dengan saudaranya di Mekah. Tambahin 38 rakaat. Imam Maliki sholat tarawihnya 100 rakaat. Nyampe lah ke Mampang tetap 100 rakaat. Diskon 92%. Jadi 8 diskon. Artinya tidak ada ketentuan jumlah rakaat sholat. Makanya sangat ironis sekali kalau saya masih mendengar ada orang ribut gara-gara 8 atau 20 rakaat. Yang sholat tarawih belum tentu diterima, ya kan? Ributnya pasti dosa. Siapa yang yakin sholat tarawihnya diterima? Kan belum tentu. Tapi ribut ngomongin orang pasti dosa itu. Gojolokin orang pasti dosa. Maka lana a'maluna walakum. Oh, di masjid-masjid besar sekarang itu sangat tasamuhiyah, sangat toleran. Ini harus dikembangkan di semua Indonesia mungkin ya. Kayak umpama di Istiqlal, umpama di Sunda Kelapa, atau di Jakarta Islamic Center. Jadi ada 2 imam, 1 sampai 8. Lalu imamnya pimpin sholat witir, yang mau mimpin 20 rakaat minggir dulu. Dan diumumkan bagi Bapak Ibu yang sholat tarawihnya mau ngikut 20, silakan istirahat dulu. Karena yang ini sholat sunnah witir. Imamnya imam sholat sunnah witir. Setelah ini yang 8 rakaat kembali, yang 11 rakaat selesai, keluar masjid, yang 20 masuk meneruskan 12 rakaat lagi plus witir. Ini kan luar biasa ini. Artinya apa? Di masjid-masjid besar sudah diajarkan gak usah ribut. Yang mau 8 monggo, yang mau 23 monggo. Tapi ternyata masih kita temukan di masjid-masjid warga masih ribut. Harus 8, yang tidak 8 bid'ah, harus 20, yang tidak 20 males. Itu pasti dosa. Sholat tarawihnya belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat sunat tarawih itu tidak seperti yang kebanyakan orang ketahui. Jadi kadang saya itu nanya orang, Pak, kenapa nggak tarawih? Sudah ketinggalan imam, begitu. Jadi menganggap bahwa sholat tarawih itu ya hanya yang di masjid saja, hanya habis isya teng langsung. Enggak. Sholat tarawih itu boleh dilakukan kapan saja, yang penting di waktu isya. Waktu isya kan berarti masuk waktu isya sampai sebelum subuh. Itu waktu isya dan boleh dicicil. Saya itu kalau ngajar di kampus malam itu tak cicil, sambil nunggu kan ngajar malam, paling malam jam 7:30, jam 7 sudah itu saya sholat tarawih, sholat isya, sholat tarawih kadang dicicil, udahlah 4 dulu itu, 4 salaman dulu, 8 rakaat dulu, nanti baru di rumah. Tidak harus dengan imam, dengan imam masjid. Pada saat kita memang ada udzur,
Pada saat kita memang kerja, bahwa kerja juga wajib, mencari nafkah buat keluarga juga wajib, maka kerjanya kita dahulukan, sholat rawihnya boleh di agak lama. Ustaz kan itu bacaannya kan doa pertama kuliah ala umur, nanti kulhu ini. Itu hanya sunnah saja. Ustaz saya apalnya kuliah kulhu terus, gak apa-apa. 20 rakaat atau 8 rakaat kuliah kulhu terus, tidak apa-apa. Kasarannya ngomong, gak usah baca surat pendek, sholatnya juga sah kok. Kenapa gak mau sholat? Gara-gara gak hafal bacaan surat-surat pendek. Jadi waktunya panjang, mau dicicil, mau di kantor, cicil dulu 2 rakaat, nanti di rumah terusin. Walhasil puasa sebentar lagi, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala nar. Siapa orang yang senang akan datangnya bulan suci Ramadan, orang itu jasadnya diharamkan disentuh api neraka. Mudah-mudahan kita sehat panjang umur sehingga kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Sebelum tanya jawab, kita mohonkan doa untuk kesembuhan Ibu Indah Samhari yang telah selesai dioperasi hari Kamis kemarin di Rumah Sakit Bakti Yuda Depok. Mudah-mudahan lekas sembuh, bisa aktivitas kembali seperti biasa. Laha al-Fatihah. Terima kasih